Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai teori bilangan. Berikut anggota kelompok 3 yang diketuai oleh Noval Wardana dan anggotanya meliputi Nuzulul Laili, Khabirul Eza Al-Qadri, Anggun Susasmi, Lepi Yusman Oktamauri, dan Fitria Mardianti. Peta konsep teori bilangan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian teori bilangan. Yang kedua, konsep teori bilangan. Yang ketiga, jenis-jenis teori bilangan. Oke, lanjut ke materi. Apa itu teori bilangan? Teori bilangan adalah cabang dari matematika murni yang ditujukan terutama untuk mempelajari bilangan bulat dan fungsi bernilai bilangan bulat. Menurut seorang matematikawan asal Jerman bernama Carl Friedrich Gauss, 1777 sampai dengan 1855, ia menyatakan bahwa matematika ialah ratu dari ilmu pengetahuan dan teori bilangan ialah ratu dari matematika. Konsep teori bilangan. Operasi hitung bilangan dirumuskan sebagai salah satu kegiatan yang melibatkan operasi perhitungan, antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jenis-jenis teori bilangan. Jenis-jenis teori bilangan meliputi 1 bilangan asli, 2 bilangan prima, 3 bilangan caca, 4 bilangan bulat, 5 bilangan rasional, 6 bilangan irasional. Pertama, bilangan asli. Bilangan asli merupakan salah satu konsep matematika yang paling sederhana dan termasuk konsep pertama yang bisa dipelajari dan dimengerti oleh manusia. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan beberapa jenis kera juga bisa memahaminya. Dalam matematika terdapat 2 kesepakatan mengenai himpunan bilangan asli. Yang pertama, definisi menurut matematikawan tradisional, yaitu bilangan bulat positif yang bukan nol adalah 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan yang kedua, definisi oleh logikawan dan ilmuwan komputer adalah himpunan nol dan bilangan bulat positif 0, 1, 2, dan 3. Kedua, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan hanya memiliki 2 faktor pembagi yang berbeda, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Dengan kata lain, bilangan prima hanya dapat dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Dikutip dari buku Jenius Matematika kelas 5 SD oleh Sulis Sutrisna, contoh bilangan prima antara lain 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Sedangkan bilangan 4, 6, 8, 9, 10, 12, hingga seterusnya bukanlah bilangan prima karena memiliki faktor pembagi selain 1 dan dirinya sendiri. Ketiga, bilangan caca. Bilangan caca merupakan himpunan bilangan positif yang anggotanya adalah bilangan 0 dan bilangan asli. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. keempat, Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah sebuah bilangan yang tidak berupa bilangan desimal atau berupa bentuk pecahan. Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli atau bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Contohnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Adapun sifat-sifat dari penjumlahan bilangan bulat adalah sebagai berikut. 1. Sifat tertutup. 2. Sifat komutatif. 3. Sifat asosiatif. 4. Memiliki unsur identitas. 5. Mempunyai inverse. 6. Bersifat tertutup pada operasi perkalian. 7. Tidak bersifat tertutup pada operasi pembagian. kelima, bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dinyatakan dengan P per Q. Artinya,
P, Q elemen bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0, atau dapat dinyatakan sebagai bilangan desimal secara berulang-ulang. Bilangan ini juga bagian bilangan yang dinyatakan sebagai A per B. Batasan dari bilangan rasional dimulai dari selanga atau tak hingga. Contoh bilangan rasional. Jika A per B sama dengan C per D, maka A kali D sama dengan B kali C. Bilangan rasional juga menjadi bagian bilangan-bilangan dengan pembagian dari dua angka atau dapat dinyatakan dengan A per B. Contoh himpunan bilangan rasional: 1 per 2, 1 per 3, 2 per 3, 1 per 8, 3 per 8, 5 per 8, 7 per 8, dan seterusnya. Keenam, bilangan irasional. Bilangan irasional merupakan bilangan real yang tidak bisa dibagi atau hasil baginya tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jika bilangan irasional ditulis dalam bentuk desimal, bilangan itu tidak mempunyai pola yang berulang secara teratur. Contoh, bilangan irasional akar 3 sama dengan 1,732050807 yang ternyata tidak mempunyai pola berulang secara teratur dan tidak akan berakhir. Contoh lainnya, bilangan pi. Bilangan pi sebenarnya tidak tepat jika dinyatakan dengan angka 3,14. Jumlah yang paling tepat adalah 3,14159263535 dan seterusnya. Dan kesimpulannya adalah, dengan mempelajari teori bilangan, kita sebagai mahasiswa mampu membuktikan sifat kekongruenan terhadap beberapa masalah matematika yang terkait, bisa menguji ketepatan bilangan bulat dan bilangan prima yang sesuai dengan teori bilangan yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.